pertemuan kita. Semalam kita sudah menjelaskan tentang desain output atau hasil yang ingin didapat dari sistem yang akan kita buat, yaitu berupa informasi atau laporan-laporan, baik itu kartu ya, ataupun juga berupa dokumen kertas ya, yang akan kita jadikan untuk media sebagai informasi, yaitu KRS, kemudian KHS juga, karena tujuan akhir sebetulnya itu adalah KHS ya. Yang bersuara, yang ada suara apanya tolong dinonkan dulu ya, biar saya aja yang ngomong, biar nggak ribet ke kawan-kawan yang lain ya. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti yang saya bilang juga kemarin ya, itu desain output itu adalah model dari pakaian yang akan kita buat, yaitu dari ukurannya, kemudian dari bahannya. Saya ilustrasikanlah seperti itu. Kemudian kalau kita membuat seperti itu, yang kita tentukan lagi adalah cara pembuatannya. Cara pembuatannya, atau kalau kita di sini adalah desain sistem informasi, yang akan kita lakukan itu adalah menentukan bagaimana data-data yang akan kita jadikan informasi seperti desain output kemarin. Seperti apa model POM-nya, itu maksudnya ya. Baik, kita langsung ke layar monitor saya. Ini saya pindahkan layar zoom kita, saya pindahkan layar monitor saya ini ke halaman komputer saya. Baik, saya langsung ke ini desain input. Saya buat di Microsoft Word ya. Yang pertama adalah desain input mahasiswa. Ini sebetulnya ini bisa, kalau bagusnya bukan seperti ini ya, karena ini adalah POM dari halaman aplikasi bahasa pemrograman Visual Basic yang saya print screen. Tapi karena lama membuatnya, kalau didesain pakai apa nih, sebetulnya seperti ini bentuknya ya, di Visio seperti ini dia nih. Ini karena nggak siap nih, tadi saya siapkan. Nah, seperti ini dia ya, bagusnya seperti inilah ya. Tapi kalau kalian buat nanti POM-nya juga nggak apa-apa, kalau hal itu tidak dipermasalahkan oleh dosen pembimbing misalnya. Nah, jadi ini nomor induk X10 itu artinya karakternya, tipe datanya ya, karakter atau teks, ranknya 10 sampai juga ke bawah ya, jurusan. Kemudian tanggal masuk nih harusnya 9999 ya, karena itu tipe datanya, tipe data date ya. Jadi itu. Nah, ini kita akan melakukan penginputan data ke bagian tabel mahasiswa. Ini biasanya pekerjaan ini kita apakan sesuai dengan DFD kita kemarin. Ini dilakukan oleh Tuskom ya.
karena datanya dia. Kemudian juga input data dosen. Nah, ini tabel master juga nih. Ini belum data transaksi. Ini tabelnya kan ada dua, tabel transaksi sama tabel master. Nah, ini yang kedua. Nah, ini kayak gini. Kemudian yang ketiga input mata kuliah. Nah, ini nama-nama mata kuliahnya ya. Ini ada jurusan ya. Jadi harus ada jurusannya. Karena setiap kalau ada mata kuliah yang sama, itu terpaksa kita input nama yang sama itu dua kali, tapi kodenya berbeda. Misalnya mata kuliah umum Pancasila itu kan ada di setiap jurusan, makanya diinput juga ya. Nah, ini ke tabel mata kuliah perginya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, siapa lagi yang masuk nih? Adam. Yang keempat adalah desain input penetapan dosen mengajar. Nah, ini sama juga dengan pembuatan jadwal. Pembuatan jadwal itu kemarin siapa yang buat? Orang jurusan. Jadi ini orang jurusan nih yang mengakses POM ini nanti ya, untuk menginputnya. Selanjutnya yang kelima ya, input setelah jadwal dibuat, nah, mahasiswa bisa registrasi, atau pun belum siap mahasiswa bisa registrasi. Registrasi ini mahasiswa yang berkoordinasi dengan orang Puskom. Jadi yang akses POM ini adalah orang Puskom yang input. Nah ya, nih desain input yang kelima. Kemudian desain input yang keenam adalah pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa. Setelah mereka registrasi, baru mereka bisa melakukan pengisian KRS. Nah, jadi seperti ini bentuknya nanti. Jadi bagaimana dia programnya nanti ya. Nah, kita lihat pas coding nanti bagaimana. Yang jelas POM-nya seperti ini. Selanjutnya setelah mahasiswa melakukan jadi ini isi KRS ini hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kalau dia sudah melakukan registrasi. Syaratnya, makanya berurut-urutan nih POM-nya saya buat ya. Setelah mahasiswa melakukan pengisian KRS, itu mahasiswa melakukan menghadap ke dosen PEM, penasihat akademik. Nah, dosen penasihat akademik akan melakukan validasi dari data yang diinput mahasiswa tadi. Di sini dosen tidak menambahkan data ya, cuman menghapus data yang telah diinput mahasiswa tadi. Nah, kalau kurang atau mau nukar, nah, terpaksa mahasiswa ngisi lagi, balik ke atas lagi. Nah, ya. Setelah itu klop sama dosen penasihat akademik, data yang diinput mahasiswa di KRS tadi, dia akan melakukan validasi. Kalau setelah validasi, mahasiswa tidak bisa lagi melakukan pengisian KRS, berarti udah final ya. Kalau udah final, habis itu. Nah, tidak ada kerjaan mahasiswa lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah desain input nilai mahasiswa. Input nilai mahasiswa ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang jurusan. Itu ya. Itu semua desain inputnya, dimana kalau ini terlaksana semuanya, itu pelaporannya sudah bisa dibuka. Ya. Tergantung hak aksesnya nanti. Kalau orang jurusan artinya mereka nanti dikasih hak akses di programnya membuka KHS ya,
Jadi mereka cetak baru dikasih ke mahasiswanya. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya tidak jelaskan POM ini terhubung ke tabel ini, tidak sudah jelaskan secara detail. Ini saya buat aja penjelasannya, ini untuk ini, untuk ini. Nah ya, nanti di codingan nanti baru nampak ya. Di codingan nanti baru nampak kemana data itu perginya. Tentunya codingan itu juga harus mengacu pada DFD level 1, level 2 yang kita buat kemarin ya. Nah, itu harus sinkron, datanya pergi ke tabel ini, ke tabel ini, harus jelas, harus sesuai. Kalau nggak sesuai, analisanya itu boleh dikatakan rancu ya. Kalau rancu ya, analisanya bisa jadi pas diujikan nanti bisa jadi kalian disuruh digagalkan atau juga disuruh revisi. Jadi analisa seperti ini harus betul-betul teliti ya. Kenapa? Karena biasanya program ini sama analisa ini kalau ada kesalahan biasanya membuat merevisi itu kadang-kadang jauh lebih sulit daripada memulai yang baru. Makanya harus hati-hati betul kalian buat ya. Ini hasil yang saya desain sendiri. Nah, jadi itu ya desain input ya. Setelah desain input, desain rinci yang ketiga adalah desain file database. Bagaimana struktur data pada tabel database mahasiswa ini. Saya pindah ke file Word yang selanjutnya. Nih, desain file database. Jadi ini ya. Nah, di sini ada 8 ya. Ada 8. Yang pertama mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, registrasi, KRS, jurusan, semester. Ini yang saya kasih bintang ini maksudnya tabel master, di mana datanya itu cuman sedikit. Jadi kalau sedikit datanya itu POM-nya nggak ada, POM inputnya nggak ada, cuman dia merupakan satu tabel set tersendiri ya. Itu makanya dikasih tanda bintang di sini. Nah, jadi itu di DBMS-nya diisi datanya ya. Jadi seperti itu. Yang pertama tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa namanya ini mahasiswa. Primary key-nya name, foreign key-nya kode jurusan. Itu adalah kode jurusan ini primary key pada tabel jurusan. Jadi nama mahasiswa itu langsung ditunjuk, tahu kemana jurusannya, makanya dikasih ini kode jurusan ya. Yang kedua jurusan. Nah, ini nama jurusan ini ada berapa pil kode jurusan, nama, fakultas, keterangan. Ini tidak ada POM inputnya ya. Nah, ini diisi di DBMS-nya. Kalau kalian buat di Oracle atau SQL Server atau Access, nah ini disitulah kalian isi data dari tabel ini ya. Yang ketiga semester. Ini sama juga dengan yang di atas. Nah, di DBMS-nya kalian isi datanya. Kalau kurang datanya diisi. Itu biasanya kalau di sistem itu admin sistemnya, yang programmernya yang isi datanya ya. Atau juga boleh dikasih akses sama orang puskom isinya ya. Yang keempat dosen. Dosen ini ada perannya pengajar, ada perannya penasehat akademik. Biasanya penasihat akademik itu juga ada yang mengajar ya. Makanya karena fieldnya sama dan fungsinya itu ada berbeda nanti. Nah, jadi
dosen ini dibuat satu tabelnya, enggak mesti dua, satu dosen pengampu, satu dosen PA, enggak, dibuat satu aja ya. Ini dia, ini fleksibel ya data ini, kalau mau ditambahkan boleh ya, disesuaikan aja dengan form inputnya. Nah, di sini dosen ini tidak ada foreign key-nya atau kunci tamu, nggak ada ya. Kemudian mata kuliah. Mata kuliah ini adalah tabel master juga, cuman ada foreign key di sini, yaitu kode jurusan. Jadi kalau kayak gini modelnya, ada kemungkinan nama mata kuliah yang sama, tapi kode jurusannya berbeda ya. Karena nanti pas menginput mata kuliah di POM itu ada filternya, ada seleksinya. Mata kuliah yang muncul itu adalah mata kuliah dengan jurusan yang tertentu, itu ya. Biar ndak, itu kelihayan dari programmer buatnya kayak gitu. Itu tanggung jawab programmer membuat programnya seperti itu ya. Yang keenam adalah tabel jadwal ya. Yang keenam tabel jadwal. Tabel jadwal ini adalah tabel transaksi. Artinya ini adalah tabel tempat kita input data, yang sumber data itu adalah dari beberapa tabel master. ID jadwal ini auto number, ini terisi otomatis. Nanti kode mata kuliah ini harus ada, kode mata kuliah ini datanya harus ada di tabel mata kuliah. Ini IDN harus ada di tabel dosen. Kode semester ini harus ada datanya di tabel semester. Nah, ruangan ini diinput, ini hari jam ya. Jadi ini jadwalnya ini tidak otomatis ya, memang harus udah klop susunan jadwalnya baru diinput. Karena ada juga sih sistem yang memang udah diaturnya otomatis penjadwalan tuh. Nah, itu lebih ribet lagi programnya ya. Kita nggak buat kayak gitu. Yang selanjutnya, yang ketujuh, tabel registrasi. Tabel registrasi ini adalah tabel tempat menginputkan data mahasiswa yang melakukan pendaftaran. Nah, ini tabel transaksi juga nih. Nah, ini dia ya. NIM dari tabel mahasiswa, tanggal ini tanggal, IDN. Ini adalah nomor dosen PA-nya ya. Tapi ini biasanya nih udah ada juga nih sebetulnya di tabel mahasiswa. Oh enggak ya, belum ya. Belum. Berarti di tabel registrasi itu penunjukan langsung dosen PA-nya ya, penasihat akademiknya. Kode semester. ST valid ini ya, ini perlu kalian apakan. Ini tipe datanya satu. Ini satu huruf aja. Ini saya buat nanti Y atau T. Artinya kalau T berarti belum valid isi KRS-nya. Hubungannya ke situ nanti. Ya, kalau T. Nah, itu kalau T itu kalian masih bisa melakukan pengisian KRS. Kalau Y, nah Y itu nanti itu form validasi tadi yang merubah ini nih, merubah isian ini aja dia kerjanya. Dari T menjadi Y. Kalau Y artinya data KRS kalian sudah disetujui ya. Di sini nanti nih ya. Kalau sudah disetujui, akses
untuk melakukan pengisian KRS bagi mahasiswa sudah tidak bisa dilakukan lagi. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya yang ke-8 adalah tabel KRS. Tabel KRS ini adalah tabel tempat kalian menginput KRS kalian. Di sini ada nilai bobot. Walaupun di form KRS ini nggak ada nilai bobot, otomatis nanti ini akan diisi datanya kosong. Ya. Untuk apa ini? Karena tabel ini juga nanti yang akan diambil untuk membuat laporan KHS. Jadi setelah ini diisi, nanti orang jurusan akan mengakses tabel ini untuk melakukan update nilai sama bobot tadi. Setelah ini terisi, baru bisa dicetak KHS-nya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada 8 tabel untuk sistem informasi akademik kita. Semakin ribet sistemnya, akan semakin banyak tabelnya. Atau semakin kalian ada belajar basis data, ada metode normalisasi. Semakin banyak kalian melakukan normalisasi terhadap database, semakin banyak juga nanti tabelnya. Nah, untuk apa normalisasi? Nah, kalian sudah tahu sendiri lah, itu kan belajarnya di basis data ya. Untuk memecah-mecah data, untuk menghilangkan inkonsis data, redundansi dan lain sebagainya. Kan itu guna normalisasi. Jadi ini ya, ini bagian dari desain rinci perkuliahan analisa perancangan aplikasi perangkat lunak kita. Setelah ini apa lagi? Setelah ini kita akan melakukan coding. Di sini coding saya menggunakan aplikasi pemrograman bahasa pemrograman Visual Basic, karena itu yang bisa saya bukan kuasai ya, itu yang bisa saya pahami sedikit membuatnya. Nah, untuk PHP saya tidak pandai, apalagi Java dan lain sebagainya itu bisa juga, tapi tidak terlalu tidak terlalu bisa lah. Cuman yang lebih familiar saya itu dengan bahasa pemrograman Visual Basic. Jadi itu ya, itu sekedar bagian dari analisa desain perangkat lunak kita hari ini. Sekarang saya stop sharing, saya masuk ke halaman ini, halaman apa kita. Ada yang bertanya sampai di situ? Ada yang bertanya? Silakan. Tolong wajahnya dibuka kembali ya, biar nampak orangnya. Ini tutup semua nih. Itu yang gak enaknya belajar online nih ya. Ini kalian mungkin di pinggir sungai atau di mana ya. Kalau saya jelas nih, saya di kamar nih ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kalau bisa, kalian saya suruh nanti tugasnya diselesaikan, analisanya, sekaligus kalian nanti saya suruh bikin programnya ya. Itu tugas tuh, berat tuh ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada, kita tutup. Nggak ada. Kalau nggak ada, ini saya apakan dulu ya.